Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sunyi Sepi. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Gancet. Cerita ini ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya teman-teman. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini Mimin Marcel akan membawakan cerita nih berlatar belakang tahun 1960-an di kampung halaman Mimin tentang fenomena Gancet. Buat teman-teman yang belum tahu Gancet itu apa, kita langsung saja simak ceritanya. Karena terus terang saya khawatir yang menonton video ini banyak dari kalangan di bawah umur, jadi kita langsung saja masuk ke ceritanya. Oke, sekarang masuk ke dalam inti cerita ya. Pada saat kakekku masih hidup, beliau sempat menceritakan pengalaman Gancet yang terjadi di kampungku. Waktu itu aku yang baru pindah dari kota dan melanjutkan pendidikan SMA di kampung diberikan wejangan oleh kakek untuk tidak berbuat yang sompral apalagi menyalahi norma agama ataupun norma adat yang berlaku di daerahku. Maklum saja, seperti yang sudah sering kali aku ceritakan tentang sedikit gambaran kampungku adalah kampung yang bisa dibilang terpencil dan dikelilingi oleh hutan lindung serta kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Sore itu aku melihat kakek sedang melinting rokok tembakau yang lalu ia hisap dalam-dalam di teras. Aku yang kebetulan sedang main di rumah kakek langsung menghampiri dan duduk di sebelahnya. Aku memulai pembicaraan, berbagi cerita dengan kakek jika kesan pertama aku menjadi murid pindahan baru di SMA sangatlah menyenangkan. Kakek mendengarkan ceritaku dengan tersenyum, lalu kemudian ia berkata, "Ujang, syukur kalau kamu suka suasana tinggal di kampung. Semoga betah ya, Jang. Oh iya, kakek mau sedikit cerita tentang sebuah kejadian di kampung kita ini. Kakek harap kamu dengar baik-baik cerita kakek ya, karena di balik cerita ini juga tersirat sebuah nasihat tentang menjaga kesopanan serta tidak melanggar norma kehidupan. Berhubung yang kakek lihat saat ini pergaulan anak remaja sudah banyak kelewat batas," ucap kakek yang kemudian mengelus-elus kepalaku penuh makna. Aku yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita kakek langsung memburu kakek untuk segera melanjutkan ceritanya. Jadi kisah ini berlatar tahun 1960-an awal. Kakek lupa tepatnya tahun berapa, namun yang masih kakek ingat saat kejadian itu di musim libur anak-anak sekolah. Karena posisi rumah kakek yang tepat di depan balai kesehatan desa. Kakek pun menyaksikan ada banyak orang berduyun-duyun datang ke balai kesehatan desa atau Balkesdes, dan sampai petinggi desa pun harus turun tangan membubarkan para warga yang langsung merangsek masuk. Kakek kemudian menghampiri kerumunan itu serta menghampiri Pak Kepala Desa. "Loh, ini ada apa ya? Kok tumben ramai sekali di balai kesehatan desa?" tanya kakek. Nanti saja saya ceritakan ya Pak Koko. Sekarang tolong bantu saya dulu ya Pak untuk membubarkan para warga," pinta si kepala desa meminta bantuan kakek. Setelah keadaan sudah dianggap kondusif, kakek diajak berbincang-bincang oleh si kepala desa. "Pak Koko, jadi gini awalnya. Tadi ada laporan jika ada pasangan muda-mudi Gancet di daerah wisata Karangnini, kemudian langsung dijemput oleh ambulans. Entah bagaimana caranya, berita aib ini malah tersebar di desa kita. Mungkin karena pasangan itu kini sedang ditangani oleh mantri di balai kesehatan desa setempat," ucap Pak Kepala Desa panik. "Apa bisa kita lihat langsung saja Pak bagaimana kondisi pasien sekarang?" tanya kakek. "Boleh, silahkan Pak Koko. Cuma tolong ya Pak dirahasiakan identitas pasien. Saya percaya karena Pak Koko juga menjabat sebagai sekretaris desa. Saya tidak mau berita aib ini semakin tersebar karena akan berdampak buruk bagi citra desa kita Pak," jawab Pak Kepala Desa sambil mempersilahkan kakek masuk ke dalam balai kesehatan desa. Langkah kaki kakek kemudian terhenti di depan bangsal.
Kakek terperanjat melihat sepasang muda-mudi yang sedang berpagutan dan tubuh mereka tidak tertutupi benang sehelai pun. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ampunilah umatmu ini, ucap kakek spontan. Di sana telah ada mantri dan beberapa sukarelawan yang membantu mencoba melepaskan tubuh pasangan itu. Namun setelah dicoba berkali-kali hasilnya tetap saja nihil. Baik si pria maupun wanita di sekujur tubuhnya terlihat banyak luka cakaran karena mencoba untuk melepaskan paksa rudal yang tertanam dalam goa dan tubuh yang saling erat menempel satu sama lain. Kakek yang baru melihat peristiwa gancet di depan matanya merasa ketakutan dengan azab Allah yang bisa kapan saja menimpa. Tak hanya pemandangan mengerikan itu, namun suara si pasien gancet lirih terdengar. Tolong Pak Mantri, tubuh saya semakin lemas Pak. Saya mulai merasa sesak nafas, ucap si pria yang sebut saja namanya Guntur. Si perempuan pun hanya bisa menangis dan merintih karena merasa sakit di daerah kemaluan serta sesak nafasnya. Pak Mantri, tolong panggilkan orang tua saya Pak. Saya merasa tubuh saya semakin tidak berdaya. Cepat Pak, saya mau meminta maaf sebelum semuanya terlambat, ucap si perempuan yang sebut saja Melati. Oleh sebab permintaan si pasien, akhirnya dua orang relawan yang tadi mencoba untuk memisahkan tubuh si pasangan gancet langsung bergegas ke alamat yang diberikan Melati ke rumahnya untuk menjemput ibu serta ayahnya. Berbeda dengan Melati, Guntur masih kekeh dengan pendiriannya untuk tidak memberitahukan kepada kedua orang tuanya karena ia merasa sangat malu dengan apa yang terjadi menimpa dirinya. Setelah Melati sudah mulai merasa tidak tenang, ia kemudian bercerita jika di hari naas itu ia bersama Guntur ingin merayakan hari kelulusan SMA dengan cara pergi ke tempat wisata di Karangnini. Guntur dan Melati yang mungkin terhipnotis oleh pesona alam indah Karangnini mulai dibujuki oleh rayuan iblis. Setelah mereka puas bermain di bibir pantai, Guntur kemudian mengajak Melati kekasih hatinya untuk melakukan hubungan persetubuhan di bawah pohon rindang. Melati yang dimabuk kepayang oleh pesona Guntur, ia menuruti hawa nafsu setan itu dan terjadilah petaka gancet. Menurut pengakuan Guntur, ia pun mendengar suara seorang kakek-kakek yang berbicara jelas di telinga kanannya. Kalian ini manusia tidak bermoral. Tingkah laku kalian tidak lebih dari seekor binatang yang hanya mementingkan nafsu syahwat. Saya tidak terima wilayah saya ini kalian kotori dengan perbuatan hina kalian. Dan seketika tubuh Guntur dan Melati menjadi menempel satu sama lain serta alat kelamin mereka yang tidak bisa terlepas. Guntur dan Melati yang panik kemudian berteriak-teriak meminta pertolongan. Setelah 3 jam berselang dengan tubuh gancet, barulah datang warga sekitar yang lewat di sana untuk mencari kayu bakar. Kemudian langsung menolong pasangan tersebut ke balai kesehatan desa terdekat. Kejadian gancet itu kini sudah memakan waktu hampir 6 jam, membuat tubuh masing-masing semakin memprihatinkan. Di saat-saat terakhir datanglah ibu dan ayah Melati serta si kakek. Dengan penuh rasa malu, tangis Melati pun pecah lagi melihat kedua orang tuanya serta sang kakek yang sudah datang. Melati berkali-kali meminta maaf atas kehilafannya berbuat tidak senonoh dan membuat aib bagi keluarganya. Kakek Melati yang sedari tadi hanya diam, kemudian ia membuka pembicaraan. Melati, Guntur, perbuatan kalian sangat hina. Cepatlah kalian bertobat kepada Allah yang Maha Rohim. Ternyata tempat yang kalian tadi berbuat zina adalah tempat persinggahan sekaligus tempat pertapa murid dari salah satu wali songo yang sedang bermusafir mensiarkan agama Islam. Mereka berdua seketika memohon ampun dan tak lama keduanya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mereka meninggal pun menurut penuturan kakek yang menjadi saksi saat itu, tubuh mereka masih enggan terpisah satu sama lain.
sehingga diputuskanlah untuk memakamkannya satu liang kubur dengan posisi yang masih sama, yaitu berpagutan, dan kedua kemaluannya masih saling menempel. Tutup cerita kakek. Aku yang saat itu tidak percaya tentang gancet, keesokan harinya setelah sepulang sekolah datang ke warnet untuk berselancar di dunia maya mencari tahu tentang fenomena gancet di Indonesia. Aku dibuat terkejut dengan artikel yang mencengangkan jika ternyata gancet sampai memakan korban jiwa. Beberapa kejadiannya ada di Kebun Raya Bogor berlatar belakang tahun 1990, sepasang mahasiswa bersetubuh dan terjadilah gancet. Tubuh kedua muda-mudi itu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemisahan. Namun seperti halnya cerita kakek dahulu, usaha tersebut pun sia-sia. Karena si perempuan dan laki-laki sudah tidak kuat merasakan sakit. Atas kesepakatan dari kedua belah pihak, akhirnya muda-mudi itu harus disuntik mati untuk memisahkan tubuh mereka. Ada pula gancet di Gorontalo atas sepasang kekasih perselingkuhan yang juga pada akhirnya harus mati lemas setelah bertahan 1 hari dengan tubuh dan kelamin yang saling menempel. Sebagian cerita lagi ada korban gancet di daerah Yogyakarta yang ternyata korbannya masih anak sekolah menengah yang sedang melakukan study tour. Saat itu kedua pasangan yang dimabuk asmara bukannya mengikuti pelajaran bersama rombongan murid dan guru, malahan bersembunyi. Namun naas, tubuh mereka tidak bisa dipisahkan karena gancet. Entah apa yang dimuat dalam artikel tersebut benar adanya atau hoax belaka, namun aku meyakini jika fenomena gancet benar adanya. Beberapa kejadian gancet banyak tidak terekspos dikarenakan itu adalah sebuah berita aib yang tabu untuk diperbincangkan. Nah, jika tadi aku menceritakan fenomena gancet dari segi medis dan juga cerita dari kakek yang pernah menjadi saksi, kini aku akan membahas gancet dari segi pandang non-medis. Mungkin tadi sudah ada gambaran jika penyebab gancet non-medis adalah akibat dari jin atau makhluk yang tak kasat mata karena marah wilayahnya dikotori, atau sebagai tulah karma karena melakukan perselingkuhan zina. Wallahu a'lam. Dan selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi dan menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.